Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini ingin melakukan suatu percobaan di mana anggota kelompok saya, aku Aul, aku Nanda, aku Berkah, aku Taya, aku Deshwa. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi proyek tugas besar sistem tertanam 3 yang telah kami peragakan dengan dosen pengampu Bapak Dodi Ihwana Putra, PhD. Selamat menyaksikan. A few moments later. Untuk langkah yang pertama itu kita perlu membuat MQTT brokernya. Di sini kita menggunakan IV MQ Cloud, yang mana kita membuat satu cluster baru yang nantinya menampilkan beberapa informasi seperti URL, port, WebSocket, port yang nantinya berguna untuk menghubungkan ke brokernya. Di sini akan menampilkan beberapa informasi seperti cluster ID, juga keadaan usage yang di sini menampilkan akses yang sudah masuk ke dalam broker ini, lalu ada trafficnya dan juga ada akses manajemen. Nah, akses manajemen ini perlu kita buat satu yang nantinya untuk menghubungkan publish yang digunakan untuk publish dan subscribernya. Di sini kita buat kredensial baru yang dengan nama ini. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah kami rancang. Langsung saja, di sini dapat dilihat bahwa pada rangkaian kami menggunakan 3 sensor, yaitu sensor PIR, kemudian ada sensor rain, lalu sensor DHT. Langsung ke program. Pada program, untuk sensornya pada sensor PIR menggunakan pin 14, kemudian pada sensor rain menggunakan pin 34, dan pada sensor DHT menggunakan pin 4. Oke, di awal dimasukkan terlebih dahulu WiFi yang digunakan, kemudian passwordnya, lalu setelah itu dimasukkan juga konfigurasi MQTT yang telah dibuat sebelumnya, yaitu ada MQTT broker, port, username, password, dan topik. Untuk MQTT topik yang kami gunakan yaitu ada sensor environment, dimana ini nantinya sensor dapat mengirimkan data ke topik sensor environment. Kemudian ini merupakan contoh pengiriman data yang telah berhasil kami lakukan. Nah, ini menampilkan data berhasil masuk. Artinya yaitu ada agregator.py, di mana dia sebagai server yang menerima data dari ESP32 melalui MQTT broker sebagai subscriber. Nah, di sini ada konfigurasi dari broker dari MQTT-nya, yaitu ada brokernya, ada portnya, username-nya, sama passwordnya. Selanjutnya kita melakukan sensor topiknya, yaitu sensor environment dengan interval waktunya tuh 30 detik, dimana setiap 30 detik dia akan membuat file JSON yang berisi dengan data mentah yang akan disimpan dengan ke dalam file raw-nya. Mungkin selanjutnya simulasi. Nah, di sini dia lagi proses mengumpulkan datanya. Jam 10. Ya, hanya 2 data. Oh iya. Nah, dapat dilihat di folder raw itu udah ada salah satu file JSON, dimana isinya tuh ada data mentah seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah berikutnya yang kami lakukan. Di sini kami sudah punya file mentah yang didapatkan dari sensor yang digunakan. Kemudian file mentah tersebut akan diproses. Nah, di sini sudah ada program yang akan memproses file mentah tersebut. Di sini akan dilakukan 3 proses. Yang pertama ada anomaly detection, yaitu untuk mendeteksi data-data anomali dari data mentah tersebut. Yang kedua ada logging, yaitu untuk menyimpan data-data yang sudah bersih. Dan yang ketiga ada notification, yang akan memberikan notifikasi jika ditemukan adanya data anomali. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk yang tadi saya jelaskan, yaitu anomaly detection. Di sini ada parameter yang kami gunakan, yaitu temperatur jika kurang dari 15 derajat Celcius dan jika besar dari 40 derajat Celcius.
Kemudian ada humidity-nya tuh jika kurang dari 5% dan juga besar dari 95%. Nah, juga ada perubahan mendadak untuk 15 derajat Celcius dan juga humidity-nya jika ada perubahan mendadak sebesar 25%. Nah, di sini kami akan melakukan proses-proses tersebut setiap 300 detik atau setiap 5 menit sekali. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjalankannya. Nah, saat proses tersebut sudah berhasil dilakukan ketiganya, maka data-data yang sudah diproses tersebut akan disimpan di dalam folder proses. Nah, di sini sudah merupakan data-data yang hasil proses yang kita lakukan sebelumnya, dan data-data mentah akan disimpan di file arsip. Ini merupakan salah satu contoh data yang sudah berhasil diproses. Baik, berdasarkan apa yang sudah dibuat oleh rekan-rekan saya, di mana di sini kita sudah mendapatkan banyak file proses di sini. Nah, supaya data-data ini bisa diakses oleh aplikasi and device yang nanti akan kita buat, yang mana dalam bentuk aplikasi mobile, di sini kami membuat sebuah script untuk menjalankan yang namanya REST API. REST API ini adalah endpoint yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi klien untuk dapat berhubungan dengan server, sehingga nantinya data-data proses ini dapat diakses melalui REST API. Nah, di sini kami membuat beberapa endpoint dari REST API. Secara singkat di sini sudah ada beberapa endpoint yang telah kami buat di sini. Di antaranya yang pertama itu adalah slash, yang mana ini untuk mengecek API health-nya. Kemudian ada API status, ini untuk melihat sistem statusnya. Kemudian di sini, nah ini yang mulai berkaitan dengan sistem yang kami kembangkan, di mana karena kami melakukan processing berdasarkan batch, di sini ada endpoint untuk mengambilkan semua data batch, kemudian mengambil batch berdasarkan ID. Kemudian slash reading untuk mendapatkan recent sensor detail, kemudian mendapatkan device dengan API slash device, kemudian specific reading, kemudian ada anomali untuk mendapatkan data anomali, kemudian ada dashboard untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dashboard, kemudian ada anomali secara real time, anomali dari setiap device, dan ini ada beberapa endpoint untuk melakukan debug, baik itu endpoint maupun files. Baik, selanjutnya di sini kami juga sudah membuat sebuah aplikasi mobile sebagai end device untuk menampilkan seluruh data, baik itu real time dan juga data-data dari API-nya. Nah, di sini kami mengkoneksikan dua sekaligus ke aplikasi mobile ini. Yang pertama itu adalah MQTT sebagai subscriber, kemudian kami juga melakukan koneksi ke REST API server. Di sini kami bisa melakukan monitoring apakah keduanya sudah terhubung. Nah, di sini ada beberapa section yang belum jalan, tapi nanti akan kita coba untuk menjalankannya. Kemudian di sini ada kita coba untuk melihat data dari sensor ini, dimana di sini kami memberikan nama device-nya ini sensor 001. Jadi caranya kita bisa lihat, buka device ini. Nah, maka nanti akan muncul beberapa device yang pernah terkoneksi dan statusnya. Di sini bisa kita lihat sensor 001 ini online, dan sensor 001 ini satu-satunya yang kami menggunakan peer Dante. Jadi kita coba untuk buka. Nah, nanti akan muncul sedikit keterangan dari data-data yang sudah ada, dan ini sudah real time karena menggunakan MQTT broker. Nah, di sini kita akan coba untuk memberikan stimulus ke sensornya. Pertama kita coba untuk yang peer motion ini. Nah, ini kita coba berikan tutup. Nah, kemudian kita coba untuk memberikan stimulus ke sensor hujan di sini. Ini basah ya. Kita coba untuk berikan stimulus. Nah, maka dia akan berubah menjadi light, artinya dia hujan ringan, dan ini untuk temperatur dan humidity-nya juga akan berubah sesuai dengan data-data yang diterima. Di sini juga kita bisa lihat secara real time berapa banyak yang sudah diterima dan informasi lainnya.
yaitu kita melakukan pengujian beban dengan membuat suatu virtual sensor menggunakan Python, yang mana untuk langkah pertamanya itu sama seperti sebelumnya, itu menghubungkan ke broker. Lalu di sini untuk 6 device-nya itu kita membuat sebanyak 47 sensor virtual dengan interval pengirimannya itu setiap 2 detik, dan untuk tes duration-nya itu akan dilakukan setiap 600 detik atau 10 menit untuk melakukan testing. Lalu di sini kita menghubungkan virtual device itu ke dalam satu topik, yaitu sensor environment, dengan ketentuan pada suhu normalnya itu yaitu kecil dari 20 dan besar dari 35, dan humidity-nya itu akan normal ketika kecil dari 30 dan besar dari 80. Lalu di sini kami membuat ketentuan untuk mendeteksi data anomalinya itu, yaitu ketika kecil dari 10 dan besar dari 45, dan untuk humidity-nya itu kecil dari 3 dan besar dari 97, dengan anomali change-nya itu sekitar 0,1 atau 10%. Di sini kita akan melakukan pengiriman datanya untuk ke broker. Di sini data-data dari sensor virtualnya itu sudah terkirim ke broker. Lalu untuk di sini sudah juga ditampilkan pesan-pesan yang sudah terkirim ke brokernya. Ya, baik, seperti yang bisa dilihat di sini, bahwasanya di sini kami sudah melakukan running dari virtual sensor tadi. Dan di sini kami juga sudah melakukan integrasi dari virtual sensor, di mana bisa kita lihat di sini terkoneksi 47 virtual sensor. Nah, bisa kita lihat di sini kemudian ada streaming real time-nya juga di sini, di mana setiap sensor kemudian juga ada data historisnya. Setiap sensor mengirimkan data, bisa kita lihat di sini. Kita lihat setiap sensor itu berbeda-beda pengiriman datanya. Kemudian di dashboard juga kami juga setelah mengintegrasikan, ya, di mana di sini kita bisa melihat setiap sensor perubahan-perubahannya baik temperatur maupun humidity. Ya, di sini saya lupa untuk mention bahwasanya untuk virtual sensor ini kita hanya baru mengimplementasikan di HT11 saja, belum memvirtualisasi dari water sensor atau rain sensor dan juga PIR. Selain untuk seluruh device seperti ini, kita juga bisa melihat secara spesifik beberapa device. Seperti contoh, kita ingin melihat data dari sensor virtual 005. Sini kita bisa lihat perubahan grafiknya secara real time, baik itu temperatur maupun humidity. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat anomali-anomali yang didapatkan. Ini diambil dari endpoint dari anomalis tadi, sehingga kita bisa mendapatkan report dari anomali. Bisa kita lihat di sini ada 4.714 anomali yang di-generate dari total 47 virtual sensor. Yang mana kalau misalnya kita hitung secara presentasi tadi 0,1 atau 10%, itu nilainya sesuai, 47, artinya itu sekitar 47.000 data. Nah, selain itu, di sini kami juga telah mengintegrasikan menggunakan API untuk virtual sensor, khususnya di sini bisa dilihat di sini online. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan secara komprehensif, di mana bisa kita lihat data historinya di sini. Ini menggunakan API yang telah kami kembangkan. Di sini kita bisa lihat anomali terakhir dalam 24 jam. Kemudian kita bisa dilihat secara detail apa saja jenis anomalinya di sini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat chart bagaimana tren temperatur 24 jam terakhir serta 7 hari. Nah, itu dia aplikasi mobile yang telah kami kembangkan. Biasanya itu ada pengujian bebar lainnya, di mana kita juga akan melakukan proses secara serial. Nah, di sini ada perbandingan antara proses secara paralel dengan serial. Nah, dapat dilihat dari waktu prosesnya itu paralel lebih cepat daripada serial. Sedangkan di throughput comparison-nya itu di paralel lebih tinggi daripada serial. Nah, untuk resource usage comparison-nya itu tuh bernilai sama antara paralel dan serial.